Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, selamat datang di Kampus.net. Adalah sebuah channel yang membahas tentang berbagai macam informasi menarik yang terkait dengan dunia pendidikan, sejarah, kebudayaan, sosial, politik, dan agama, serta informasi menarik lainnya yang bermanfaat untuk kita semua. Pada kali ini akan kita bahas tentang 10 universitas tertua di dunia. Untuk peringkat yang kelima, yaitu Universitas Salamanca di negara Spanyol. Namun sebelum melanjutkan tonton video ini, silahkan Anda subscribe, like, dan share video ini agar informasi ini diketahui dan bermanfaat bagi banyak orang. Pemirsa yang berbahagia, di peringkat yang kelima dari 10 universitas tertua di dunia ini adalah Universitas Salamanca di negara Spanyol. Sejarah. Awalnya, seperti semua universitas yang lebih tua, adalah sekolah katedral yang keberadaannya dapat ditelusuri kembali ke tahun 1130. Universitas ini didirikan pada tahun 1134 dan diakui sebagai sekolah umum kerajaan oleh Raja Leonense Alfonso ke-9 pada tahun 1218. Diberikan Royal Bagan oleh Raja Alfonso ke-10 tanggal 5 Mei 1254. Sebagai Universitas Salamanca ini menetapkan aturan untuk organisasi dan dana abadi. Atas dasar benteng kepausan oleh Alexander IV pada tahun 1255 yang menegaskan piagam kerajaan Alfonso X, sekolah tersebut memperoleh gelar universitas. Frase sejarah, quod natura non dat, Salamanca non praestat. Apa yang alam tidak memberi, Salamanca tidak meminjamkan, dalam bahasa Latin. Dan multos et docritis mos Salamanca habet. Banyak yang sangat berpengalaman di Salamanca, memberikan gambaran tentang prestis lembaga yang diperoleh dengan cepat. Pada masa pemerintahan Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Castilla, pemerintah Spanyol diubah. Kontemporer dengan Inkuisisi Spanyol, pengusiran orang Yahudi dan Muslim, dan penaklukan Granada. Ada profesionalisasi aparat negara tertentu. Ini melibatkan pekerjaan besar-besaran dari letrados, yaitu birokrat dan pengacara yang merupakan licenciados atau lulusan universitas, khususnya Salamanca, dan Universitas Alcalá yang baru didirikan. Orang-orang ini menjadi staf di berbagai dewan negara, termasuk pada akhirnya Consejo de Indias dan Casa de Construcción, dua badan tertinggi di metropolitan Spanyol untuk pemerintahan kekaisaran Spanyol di dunia baru. Sementara Columbus melobi raja dan ratu untuk kontrak guna mencari rute barat ke India. Dia mengajukan kasusnya ke Dewan Ahli Geografi di Universitas Salamanca. Sementara para ahli geografi skeptis terhadap Columbus dan perhitungan pelayarannya. Universitas Salamanca selalu membela teori wilayah tak dikenal di barat dan mendukung pelayaran Columbus. Percaya bahwa wilayah baru dapat ditemukan. Pada abad berikutnya, moralitas dan hukum penjajahan di Hindia diperdebatkan oleh sekolah Salamanca
Seiring dengan perkembangan studi ilmu pengetahuan, geografi, dan kartografi di benua Amerika, dan juga studi tentang mata pelajaran umum dan teologi, ekonomi, filsafat, seperti Oxford dan Cambridge. Salamanca memiliki sejumlah perguruan tinggi. Ini didirikan sebagai lembaga amal untuk memungkinkan para sarjana miskin untuk masuk universitas. Pada abad ke-18, mereka telah menjadi perusahaan tertutup yang dikendalikan oleh keluarga pendiri mereka dan mendominasi universitas di antara mereka. Sebagian besar dihancurkan oleh pasukan Napoleon. Saat ini beberapa telah diubah menjadi gedung fakultas sementara, yang lainnya bertahan sebagai aula tempat tinggal. Pada abad ke-19, pemerintah Spanyol membubarkan fakultas hukum, kanon, dan teologi di universitas. Mereka kemudian didirikan kembali pada tahun 1940-an sebagai bagian dari Universitas Kepausan Salamanca. Urusan terkait fakultas universitas ini membahas kelayakan proyek Christopher Columbus dan dampak yang ditimbulkan oleh klaimnya. Begitu Amerika ditemukan, mereka membahas hak-hak masyarakat adat yang diakui dengan penuh, yang revolusioner untuk periode itu. Proses ekonomi dianalisis untuk pertama kalinya, dan mereka mengembangkan ilmu hukum sebagai fokus ilmiah klasik. Itu adalah periode ketika beberapa orang terpandai termasuk universitas, dan itu dikenal sebagai Sekolah Salamanca. Anggota sekolah merenovasi teologi, meletakkan dasar bagi hukum modern, hukum internasional, ilmu ekonomi modern, dan secara aktif berpartisipasi dalam Council of Trent. Ahli matematika sekolah mempelajari reformasi kalender yang ditugaskan oleh Paus Gregorius ke-13 dan mengusulkan solusi yang kemudian diimplementasikan. Pada tahun 1580, ada 6.500 siswa baru telah tiba di Salamanca setiap tahun. Di antara lulusannya adalah para pejabat negara dari administrasi monarki Spanyol yang diberi makan. Itu juga selama periode ini ketika mahasiswa perempuan pertama mungkin diterima, Beatriz Galindo dan Lucia de Medrano. Yang terakhir menjadi perempuan pertama yang memberi kelas di sebuah universitas. Pada saat sekarang, Salamanca menarik mahasiswa sarjana dan pasca sarjana dari seluruh Spanyol dan dunia. Ini adalah universitas peringkat teratas di Spanyol berdasarkan jumlah siswa yang datang dari daerah lain. Ia juga dikenal dengan kursus bahasa Spanyol untuk non-penutur asli yang menarik lebih dari 2.000 siswa asing setiap tahun. Saat ini, Universitas Salamanca adalah pusat penting untuk studi humaniora dan terkenal karena studi bahasanya. Serta dalam hukum dan ekonomi, penelitian ilmiah dilakukan di universitas dan pusat penelitian yang terkait dengannya. Seperti di Centro de Investigació del Càncer, Pusat Penelitian Kanker, Instituto de Neurociencias de Castilla y León, atau Institute of Neuroscience of Castile dan León, Centro de Láseres
Pulsados Utrakartos. Pusat laser pulsa ultrasot ini adalah salah satu dari hanya 2 universitas Hispanophone di dunia yang memiliki MOU dengan hubungannya Universitas of Cambridge dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melatih para profesional bahasa untuk organisasi tersebut. Universitas Salamanca ikut mendirikan Asosiasi Penguji Bahasa di Eropa pada tahun 1989. Dan pada tahun 2018 yang lalu, lembaga tersebut merayakan 100 tahun yang ke-8 kalinya. Jumlah siswa 28.000, terdiri dari sarjana 25.760 dan pasca sarjana 2.240. Moto universitas adalah prinsip-prinsip semua ilmu diajarkan di Salamanca. Perpustakaan di Universitas Salamanca menampung sekitar 906.000 jilid. Orang-orang terkenal. Untuk kelompok staf yang terkenal, Juan de Galavis, Profesor Teologi, kemudian menjadi Uskup Agung Santo Domingo dan Uskup Agung Bogota. Francisco Elias de Tejada Spinola, Profesor Filsafat Hukum dan Hukum Alam. Enrico Gil Robes, Profesor Hukum Alam. Paul Nunes, Koronel, Profesor Bahasa Ibrani. Miguel de Unamuno, penulis. Beatrice Galindo, Profesor Bahasa Latin dan Retorika. Alumni-alumni terkemuka. Miguel de Cervantes, penulis. Angel Baldomeros Espina Barrio, psikolog. Luis de Gangora, Fray Luis de Leon, Francisco de Vitoria, Pedro Calderón de la Barca, Aristides Royo, Presiden Panama, Francisco J. Ayala, Susana Marcos Calestino, Abraham Zacuto, Gaspar de Guzman, Pangeran Adipati Olivares, Pedro Gomez Labrador, Marquis dari Labrador, Kardinal Mazarin, Mateo Aleman, Diego de Torres Villaros, Pedro Salinas, dan alumni-alumni lain yang masih banyak lagi. Fakta menarik. Kota Salamanca ini sebagai astronot lokalnya sendiri. Fasad katedral abad ke-16 menampilkan ukiran kosmonot di antara teman-teman gargoyle. Tidak ada yang tahu dari mana astronot itu berasal. Meskipun dikabarkan merupakan pekerjaan nakal oleh tukang batu yang meninggalkan jejak mereka selama renovasi baru-baru ini. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah sekilas tentang Universitas Salamanca di negara Spanyol, merupakan universitas tertua peringkat
Oleh karena itu, maka kami pesankan untuk Anda semua yang ingin kuliah di luar negeri, khususnya di Universitas Salamanca Spanyol tersebut di atas, adalah agar Anda mempersiapkan kesehatan dan ketahanan fisik, moral dan mental Anda, karena bisa jadi Anda akan menghadapi situasi iklim yang sangat berbeda, yaitu cuaca dingin dengan suhu bisa berada di bawah 0 derajat Celcius, atau cuaca panas, bahkan suhu di atas 40 derajat Celcius. Menu makanan yang berbeda, dan lingkungan yang sangat heterogen, sehingga Anda harus jaga diri dari pola pergaulan yang bebas. Dan pesan khusus untuk mahasiswa muslim, agar Anda menjaga dengan sungguh-sungguh iman dan amal Anda, sholat wajib 5 waktu berjamaah, dan jaga hati untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyampaikan syiar dakwah Islam, kebaikan agama Islam dimanapun Anda berada. Dan sekali lagi jangan lupa, silakan Anda subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi apabila kami mengunggah video yang baru. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.